Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul dan hadir di acara yang sangat mulia ini. Shalawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat dan tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya, semoga terkucur syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Salam hormat saya sampaikan kepada guru kita semua yakni Akhil Al-Kiram, Akhil dan Badru Munir Afsah Fakih Mursyidah. Kita doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Hadirin rahimakumullah. Pernah gak sih kita marah-marah karena hal-hal sepele? Pernah. Ya jujur, dulu saya pun orangnya gampang banget marah. Pasti gak pada percaya kan orang yang sesantai sekalem ini, sekul ini gampang marah, tapi ya itu benar adanya. Jadi dulu saya itu marah karena hal-hal kecil, seperti contohnya kehilangan kunci atau barang hilang gitu. Jadi ketika barang itu tidak dicari, barang itu tidak dibutuhkan, barang itu malah ada. Tapi ketika barang itu dibutuhkan, malah hilang. Dan itu yang membuat saya mungkin kesal dan juga sehingga marah. Contoh kecil lainnya yang mungkin benar-benar bisa dirasakan, yaitu bayangkan kita ada di sebuah lampu merah, kita menunggu, ini lampu merah lama banget, atau keadaan macet, terus kondisinya panas juga, terus kita puasa, aduh kebayang banget kan gimana nahan emosinya. Nah, tapi ada satu hal yang sangat menarik di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-kadhimina wal-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, terus menafkahkan hartanya, menahan amarah, serta memaafkan kesalahan orang lain. Nah, saya yakin banget yang ada di sini semuanya itu adalah orang-orang yang pasti bisa banget untuk berbuat baik. Dan juga saya yakin banget di sini orang-orangnya pasti pada dermawan. Amin. Dan ada dua poin yang menarik, yaitu menahan amarah dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Kita bahas dari menahan amarah terlebih dahulu. Seperti contohnya saya tadi saya ketika kehilangan barang, hal-hal sepele itu bikin hati saya benar-benar kesel dan marah. Dan ketika sudah marah, ya diluapkan. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Terus kenapa sih kita itu bisa gampang banget marah? Kita gampang banget marah itu karena
marah itu adalah sebuah pola kebiasaan yang tanpa kita sadari. Seperti contohnya, marah itu adalah pola reaksi yang kita lakukan dengan otomatis. Nih, contoh kecilnya seperti ini. Kita sikat gigi. Sikat gigi kita mikir nggak? Harus gini, harus gitu. Kan itu otomatis. Atau contoh kecil lainnya, kita bernapas. Itu kan benar-benar otomatis tanpa dipikirkan. Nah, sama seperti marah juga. Marah adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan dengan secara otomatis. Lalu bagaimana sih caranya agar marah itu bisa kita kontrol atau kita kendalikan? Caranya yaitu dengan satu kata kunci. Apa itu kata kuncinya? Kata kuncinya adalah dengan mengucapkan istighfar. Emang bisa istighfar? Ya, kita kupas lebih dalam. Ketika kita mengucapkan istighfar, satu kata yang harus kita ingat itu nggak boleh marah, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Kita ulang lagi, satu kata istighfar, kita ingat lanjutannya, nggak boleh marah, nggak boleh marah, nggak boleh marah. Nah, itu yang perlu ditanamkan di dalam pikiran kita. Jadi satu kata kunci ini ibarat sebuah rem. Jadi ketika yang tadinya kita mau marah, lalu kita mengucapkan istighfar. Nah, di situ kita ingat, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, disitulah ada rem itu. Nah, tapi nggak cukup sampai situ. Harus ada tahapan lanjutannya agar marah itu terbuang dengan sehat. Salah satu marah yang tidak sehat itu kita meluapkannya dengan marah-marah, atau mungkin melontarkan kata kasar atau yang sejenisnya. Nah, ini adalah salah satu pola yang tidak sehat ketika meluapkan amarah. Pola yang sehat itu yaitu bisa tahapannya kan kita sudah sadar marah itu dengan kata istighfar, di situ kita ngerem. Nah, tahap selanjutnya adalah kita tenangkan diri kita ambil napas yang dalam, tahan, lalu hembuskan. Nah, ini salah satu cara yang saya pakai dan benar-benar sangat ampuh sekali. Ketika saya sudah berada tahap kesel, mau marah, saya ingat, saya ambil napas, saya tahan, lalu buang perlahan melalui mulut, sampai benar-benar marah itu hilang dengan sendirinya. Sekarang mari kita coba. Ayo semuanya, kita ambil napas dalam-dalam. 1, 2, 3. Ambil napas, tahan, udah jangan dibuang, mubazir. Oke. Tapi itu adalah salah satu cara yang saya pakai, benar-benar sangat-sangat manjur sekali di saya. Sekarang mari kita kasih contoh kecil. Kenapa istighfar itu bisa menjadi sebuah rem untuk kita? Dengan kita mengucapkan istighfar, tanamkan pola pikir kita itu jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa itu bisa terjadi? Sekarang mari kita kupas. Coba, saya mau tes untuk semuanya. Ketika saya mengucapkan satu kata nih, tolong lanjutkan katanya dengan spontan dan juga jawab dengan cepat tanpa mikir. Oke, setuju nggak? Oke, kita coba ya. Nanti saya mengucapkan satu kata, semuanya tolong lanjutkan tanpa mikir, jawab dengan cepat. Oke, 1, 2, 3. Indomie. Nah, itu adalah salah satu contoh reaksi otomatis yang sudah tertanam di pola pikir kita. Nah, jadi dengan kita mengucapkan istighfar, yang kita ingat dan kita tanamkan di pola pikir adalah jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu dia. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah salah satu hal yang sangat berat sekali. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Memaafkan itu adalah salah satu hal yang mungkin berat, tapi mungkin juga enggak bagi beberapa orang. Saya kasih contoh lagi, kisah masa lalu saya. Mungkin ini masih ada kaitannya.
Nah, jadi ketika saya SD dulu, saya bisa dibilang orangnya susah banget untuk menangkap pelajaran. Jadi bisa dibilang nangkap pelajaran susah, bahkan ulangan pun nyontek. Nah, itu ketika saya SD. Dan yang paling parahnya, guru saya pada saat itu bilang dan memberikan panggilan kepada saya yaitu pasif. Pasif itu adalah kata sebuah lawan kata dari aktif. Jadi bisa dibilang pasif itu ya diem aja, nggak aktif. Nah, bahkan yang paling parahnya, teman-teman saya pun bahkan manggil pasif kepada saya. Pasif, pasif, pasif. Nah, tapi apakah saya di situ marah? Ya tentu saja sih nggak marah juga. Tapi lebih ke kid hurt. Tahu kid hurt? Sakit hati. Ya bayangin aja, anak kelas 6 SD dibilang gitu. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya bisa memaafkan perlakuan itu? Mungkin untuk awal-awal saya tidak bisa. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya berpikir, ya udahlah, masa lalu buat apa diingat-ingat, nggak ada gunanya. Nah, memaafkan itu adalah tergantung sudut pandang. Terkadang kita melibatkan sesuatu hal yang simpel. Sudut pandang yang mungkin agar kita bisa memaafkan yaitu adalah kita menerima, yaitu seperti contohnya, ya udahlah, masa lalu mau gimana lagi, kan nggak ada yang bisa diubah. Nah, ketika kita punya pola pikir seperti itu, maka tanpa sadar di dalam diri kita itu akan menerima, dan seiring berjalannya waktu kita pun memaafkan. Dengan memaafkan pun akan membuat hati kita lebih bahagia, lebih plong, tanpa beban lagi. Jadi dengan memaafkan pun kita itu bisa lebih bahagia. Dengan memaafkan, fokus kita itu ke depan, bukan fokusnya ke masa lalu. Nah, jadi inti yang bisa saya sampaikan adalah ketika kita ingin marah ataupun kesal, ingat astagfirullahaladzim. Disitulah rem agar kita tidak emosi. Dan semoga semuanya bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang di masa lalu dan juga kesalahan pada diri kita sendiri. Dan mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata ataupun ucapan ataupun dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi kepada mu'alim. Sekian dari saya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.